Bagi Lotumapi, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotumapi. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you whole crew egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Lotumapi Channel, episode ke-13. Bersama saya Hanjel Gurdolu dan Saya Renard Elmeo. bersama Silato Penap dan Arden Liko di balik lensa. Hari ini kita bersama dengan Bung Benny. Ya. Ya. Bung Siwansi, Bung Benedictus Milo, seorang tokoh muda dari Vaisai, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Untuk lebih mengenal lebih dekat Bung Benny, nanti kita kupas lewat obrolan berikut ini. Kita sambil buka masker karena kita jeda sudah berapa minggu tidak muncul nih. Pasti teman-teman juga penasaran, selain bintang tamu, hostnya sudah jadi seperti apa sekarang. Kita buka maskernya. Selamat sore Bung Benny. Ya, selamat sore Bung. Ya. Thanks. Oke, saya pikir di awal Bung Benny sendirilah yang memperkenalkan diri secara singkat, Sulit juga padat, buat definisi ini. jelas pada teman-teman Lotumapi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Atau Juga selamat pagi, para siang, malam, ya tergantung bisa kapan sekali. menonton. Ya, oke, betul sekali. Salam sejahtera untuk para pecinta pengikut setia di channel YouTube Lotumapi dimanapun saja Anda berada. Yang pertama-tama terima kasih telah diundang ke tempat ini, mampir di channel Lotumapi. Nama lengkap Benedictus Milo, biasa dipanggil Benny. Nah, itu yang artinya nama sah. Ya. Sementara di beberapa tempat atau di beberapa lokasi di mana saya merantau itu lebih dikenal dengan Siwansi. Ya. Dari sebuah angka 7 dalam nada Si, 1 dalam I, bahasa Inggris one. Ya, Siwansi. Jadi dia punya cerita tersendiri, artinya anak ke-7 dari 7, anak bungsu dari 7 bersaudara, kira-kira seperti itu. Saat ini sudah hampir 1 tahun pulang ke kampung halaman di Desa Vaisai, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Setelah bertualang kemana? Kira-kira seperti itu. Dan aktivitas terakhir terkini di kampung. Oh ya benar. Selepas saya pulang ke kampung halaman, itu beberapa bulan kemudian langsung kita mengalami masa pandemi COVID-19 bulan April Tahun lalu. ya, tahun lalu 2020. Tetapi untuk mengisi protokoler kesehatan yang orang bilang harus stay at home, saya juga membuka ruang secara online untuk memberi bimbingan karya ilmiah di seluruh Indonesia secara welcome, terbuka untuk umum. Dalam hal ini mulai dari bimbingan gratis, mulai dari penulisan KTI, skripsi, tesis dan lain-lain sebagainya, terus dampingan secara online, arahan penelitian ilmiah. Oke. Berarti ini waktu sebut KTI bimbingan skripsi ini, saya bikin survei kecil-kecilan sebelum kita ngobrol-ngobrol ini. Datang ke Lotumapi siap disurvei. Ya, siap disurvei. Tagline baru. Salah satu tagline Lotumapi itu siap untuk diriset. Bintang tamunya. Jadi saya bikin riset kecil-kecilan. Saya coba, Bung ini kemarin lama di Malang ya? Ya, lama di Malang. Yang paling lama di Malang. Oke.
Saya coba kontak salah satu anak ngada juga yang pernah berkuliah di Malang untuk minta kira-kira Ini kejutan atau bagaimana nih? atau minta sedikit testimoni tentang Bung Benny. Jadi ini Tapi tahu lah ya. pasti tahu. Ya. ini Bung Benny pasti tahu baik karena dia juga tahu baik Bung Benny. Nah, ini dari Rinto Poci Marung. Rinto Marung samarannya Poci. Ya. Salah satu Itu anak Malang juga ini. yang Pertama, setia ikuti Lotumapi. ya, dia salah satu yang paling setia ikuti Rin. Lotumapi. Ya. Waktu saya share poster, dia langsung komen, Guru Benny, anak hip hop Malang, penakluk hati adik-adik nona mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Itu komentar pertama. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu bikin sedikit narasi agak lengkap. Lalu dia kirim lagi, dia bilang, Kakak Benny atau lebih dikenal dengan sebutan Guru Benny, nama yang cukup fenomenal di kalangan mahasiswa ngada Malang. Sosok sederhana yang humoris. Saya bilang lanjut lagi. Ya, makasih Rinto. Lalu dia bilang pria berkarisma, pikirannya cerdas, pandai merangkai kata, selalu merendah dan selalu bersembunyi di balik pintu kamar. Dalam kurung, entah betah dalam kamar ataukah menanti adik-adik datang konsultasi skripsi. Adik-adik nona terutama. Apakah testimoni ini betul, Bung? Baik, terima kasih Bung Rinto. Terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan titipan. Belum. Itu pertanyaan, Ini itu tuduhan. testimoni. Oh, Ini testimoni. tuduhan. Ya, Atau mau baik. klarifikasi tuduhan adik-adik. Iya, karena sudah mengatakan Jadi Rinto menuduh Bung Benny itu tuduh. seperti itu. Ya, saya boleh katakan di satu sisi ada benar, di sisi lain juga ada sebuah semacam tuduhan lah. Tapi memang bagus. Yang pertama bahwa benar. Saya memang kalau di dinding Facebook saya itu sampulnya bahwa musik, bagi saya musik adalah hobi, petani adalah pilihan, dan itu harga mati. Itu yang pertama, sehingga ada rentetan atau hubungannya dengan hip hop yang disampaikan oleh Bung Rinto itu sendiri, dan sejak 2010. Karena musik adalah hobi, petani pilihan, jadi ada hubungan juga bagaimana saya mengalami itu. Ternyata ketika saya menghasilkan musik, itu banyak ide-ide cemerlang yang masuk dalam saya punya pikiran. Bahkan selesai buat musik pun sambil mendengar, saya mengambil buku dan membaca dari berbagai jurusan Ini soal di dalam kamar. ya, di dalam kamar. Dari berbagai jurusan, ya, itu nanti jurusan sosial politik, ekonomi, bahkan kesehatan dan kebidanan. Nah, nanti mungkin kebidanan ataupun kesehatan kan, apalagi kebidanan jurusan nona-nona lah. Ya. Makanya banyak konsultasi. Ada juga tuduhan, Bung. Ada beberapa orang tuh. Ya, namanya berprasangka buruk kan pasti ada. Ini bukan prasangka buruk, mereka memuji itu, mengagumi itu. Lebih ke mengagumi. Iya, sampai-sampai Om Benny kalau bimbingan dengan teman-teman yang laki-laki itu siang sampai sore. Tapi kalau yang nona sore ke malam. Sampai malam. Itu tuduhan sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam melakukan bimbingan ekstra untuk Adik-adik lah. ya untuk skripsi ataupun KTI dan lain-lain sebagainya, itu saya sebenarnya 1x24 jam. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, tembus lagi pagi. Karena memang di situ saya di pintu kamar itu kan sudah tertulis ketika saya jam istirahat itu saya akan tulis saya sedang istirahat, dan tidak itu teman-teman kos, teman-teman kontrakan sudah tahu bahwa tidak bisa diganggu gugat. Sekalipun 1x24 jam, ada jam-jam tertentu yang saya butuh istirahat ataupun keluar, pasti saya akan titip pesan ke adik-adik, kalau ada yang datang sampaikan saja, bilang saya lagi keluar, pulangnya itu Bung Benny punya kamar ini kan kalau di Malang itu seperti terminal. Itu privasi sebenarnya. Tidak ada kunci kamar. Ya, karena ya risiko orang yang selalu welcome. Bagi saya tuh, ya memang di satu sisi sebenarnya kamar kan adalah
surga ataupun tempat privasi bagi pemilik kamar atau orang yang menghuni di situ. Tetapi bagi saya itu nanti ada hal-hal lain lah nanti mungkin ketika sudah berkeluarga ataupun tinggal di saat ya artinya sudah berkeluarga ya itu benar. Tapi kan tidak menutupi kemungkinan bahwa ada nilai positifnya ketika kita welcome. Itu alasan saya mengapa kamar sekalipun ada kunci tetapi saya tidak kunci. Mengapa saya tidak? Pasti ada alasan tertentu. Saya membiarkan bahwa kamar saya boleh dimasuk. Intinya satu, jangan mencuri sesuatu yang ada di dalam. Itu yang saya tidak suka. Karena di dalam kamar saya kan pasti banyak buku-bukunya yang tersimpan di dalam. Baik buku-buku biasa sampai ya mungkin dengar dari teman-teman mau bilang buku gerakan kiri juga semuanya ada di dalam. Ya. Oke, ini pengantar ini pengantar sudah cukup mendalam nih. Sudah cukup mendalam. Padahal ini melayani tuduhan dari Tuduhan iseng. junior. Ini sebenarnya tuduhan iseng saja, tapi ditanggapi secara serius. Kita sudah bisa memprediksi bagaimana pertanyaan-pertanyaan akan kami berikan dan Bung Benny akan jawab. Ya, Pak Rinto. Kali ini kita bersama Bung Benny. Seperti poster yang sudah di-share, topik kita kali ini aktivisme selayang pandang. Ya, jadi kesempatan sore ini kami bertemu Bung Benny dan kita akan ngobrol seputar aktivisme, pendasaran lalu kemudian saya pikir perlu juga karena di Ngada ini sudah mulai tumbuh perguruan tinggi, sudah ada stiper FB, bekal-bekal untuk mahasiswa-mahasiswi juga saya pikir perlu sebentar. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ngobrol lebih dalam, saya buka dengan pertanyaan pilihan ganda seperti biasa. Dan Bung Benny hanya memilih salah satu tanpa menjelaskan. Pilih saja. Baik. Menulis di Facebook atau turun ke jalan? Tanpa menjelaskan pilih salah satu. Menulis di Facebook atau turun ke jalan? Menulis di Facebook. Menulis di Facebook. Ya. Kenapa lebih pilih Waisai dibandingkan Jakarta? Ini perlu penjelasan saya. Kenapa lebih pilih Waisai daripada Jakarta? Iya, baik. Terima kasih. Menukik pertanyaannya. Benar. Sebelumnya itu kan saya lama di Maumere. Sejak tahun 2005 dan sampai tahun 2010. Ada banyak hal yang saya alami, pahit manis, ya suka duka di Maumere itu yang membentuk diri saya sampai ada teman-teman yang mengikuti saya punya slogan bahwa Ngada adalah tanah kelahiranku. Ada satu kebetulan di Maumere GMI, makanya saya bilang Ngada adalah tanah kelahiranku, GMI tempat pembentukanku. Tetapi di Maumere, selama saya berada di Maumere, yang membuat saya selalu merasa tidak puas, mencari identitas ya, who am I? Karena memang di saat-saat kita kan barusan tamat SMA, proses mencari identitas diri ataupun popularitas diri kan pasti ada saat itu. Ya, kan pasti ada yang mencari dengan dua cara. Yang pertama melalui prestasi diri. Itu prestasi diri itu bisa melalui hal-hal yang bersifat intelektual atau akademis di kampus. Juga ada yang melalui aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu mendapat pengakuan dari masyarakat. Nah, disitulah saya bergelut di aktualisasi diri. Sementara prestasi diri melalui akademik itu jarang nampak. Nampaknya di aktualisasi antara teori dan praktek, saya lebih nampak di praktek. Lebih pilih turun ke jalan berarti daripada tulis di Facebook. Ya awalnya. Setelah saya berjalan sekitar tahun ketiga, bahkan saat itu ada teman-teman dalar-dalar yang membuat sindiran. Macam orang hebat ini turun ke jalan, apa untungnya, dan macam-macam. Pokoknya macam yang. Nah, dan
Kas Iya, Lidler. iya. Kasih dulu ya. Kas Lidler. Nah, akhirnya saya tuh sempat jawab, sampaikan kepada teman-teman, itu juga satu teman bahwa dunia semakin maju. Kita semua kan mungkin ada cara masing-masing, tetapi ada cara yang belajar filsafat klasik misalkan, dan kan dari filsafat itu kan yang seperti Bung Ren kan lebih tahu, itu kan sampai ke filsafat modern, filsafat barat lah yang modern sampai sekarang juga kan pasti ada. Itu Bung Reinhard pasti lebih tahu, lebih telah, lebih dalam. Tapi saya mengambil itu sebagai comfort bagi saya, bahwa yang pertama, semua manusia bebas berpendapat, memberi kritikan, intinya kita welcome tidak. Dan orang memberi kritikan, orang itu yang akan saya sayang. Dan benar, sebelum saya melakukan aktualisasi diri lebih lanjut, itu prosesnya kan panjang sebenarnya. Saya menemukan satu esensi ketika saya sudah mengalami 3 tahun di jalanan. Ada orang yang bisik, istilah saya boleh mengatakan di sini ada sesepuh Nusantara dari orang yang lebih di atas dari kita, bahwa coba kamu belajar, ada satu film dari alur ceritanya ada satu bahasa yang dia menyampaikan, barang siapa menguasai Jawa dialah pemenangnya. Kalau ingin kunci. Iya. Jadi Barang siapa ingin memimpin di daerah, belajar dulu di ibu kota negara. Saya sempat membantah, siapa bilang? Kan ilmu itu kan dia kan luas. Daniel Davidai juara di Amerika belajar di Matelok. Ya, makanya saya bilang ilmu itu kan luas. Jadi tidak bisa buat pengkotakan bahwa seolah-olah ibu kota negara menjadi patokan utama kan? Jadi memang saya bantah hal itu seperti yang Bung Dante sampaikan. Tetapi apa salahnya saya coba-coba. Nah, dari situ tahun keempat saya menekuni banyak belajar lagi. Terus tahun kelima itu saya akhirnya ke Jakarta, dan saya saya sembunyi identitas saya lah, bahwa saya tuh pernah kuliah di sini dan masih aktif sebagai aktivis. Di sana saya mencoba untuk bergaul di tengah masyarakat, dan hari-hari hidupnya saya itu ada ruangan tersendiri di di Plaza Barat pintu 1 Stadion Gelora Bung Karno, dan itu bertahun-tahun. Ya. Tinggal di situ. Kembali ke pertanyaan tadi, Kenapa memilih Waisai? Maksudnya di Malang itu kan boleh sebut legend di Malang, di kalangan mahasiswa Malang. Artinya peluang, pernah di Jakarta, peluang ke Jakarta itu kan terbuka besar, dan ada, saya tahu itu ada ke Jakarta. Tapi kenapa pilih Waisai dibandingkan Jakarta? Ya, itu karena Adakah sesuatu yang baik itu datang dari Waisai? sangat bibis. Ya, karena memang kita lahir dari kampung, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa salahnya kalau kita pulang ke daerah sendiri? Kita membesarkan beberapa wilayah yang lain dalam hal kontribusi pemikiran, bahkan sampai memberikan beberapa rekomendasi hal-hal yang bersifat solutif kepada pemerintah. Terus ke daerah sendiri, kenapa kita tidak bisa? Itu yang pertama. Untuk sementara seperti itu solutif. Kalau di daerah sendiri dia harus lebih dari solutif, mungkin ya. Tidak anarkis, tidak. Kalau di daerah sendiri pasti kita bawa hal yang sama lah, hal-hal yang menuju bonum komune sebenarnya, dengan cara kita sendiri. Oke, Bung Benny juga pernah digodok di GMNI ya? Ya. Di poster itu keterangannya alumnus. Ya. Padahal dalam organisasi tidak ada alumnus ya, tidak ada istilah alumnus. Atau ya, memang benar-benar alumnus? Ya, Tamatan GMNI benar alumnus GMNI ya. Karena kan setiap ada kan organisasi ini, kita kan ada yang namanya organisasi nasional atau yang dikenal dengan Cipayung Plus,
juga ada OKP lokal. Jadi dia tuh berbeda sekali namanya Cipayung Plus. Jadi tidak bisa disamakan. Sebesar-besarnya OKP lokal tetap tidak bisa disamakan dengan namanya Cipayung Plus. Dan setiap organisasi Cipayung Plus itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya masing-masing. Misalkan saja kenapa kenapa ya seperti itu tadi, kenapa dikatakan alumnus? Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sudah jelas mengatur bahwa setelah beberapa tahun menjadi anggota aktif, dia harus menjadi alumni atau alumnus tadi. Setelah itu kan dia masuk di PA. Artinya sudah diarahkan untuk ke hal-hal yang praktis. Tapi kan nanti ada tuh PA, GMI. Ya, itu Kumpulan alumni. ya persatuan perhimpunan alumni pasti ada dari pusat sampai daerah. Tidak ada. Tidak ada belum? Ya semoga dari hasil ngobrol-ngobrolan ini Ya, oleh karena ada itu, pembawa. oleh karena itu saya pikir perlu juga, karena episode 2 kita ngobrol sama Bung Aris lalu, itu PMKRI. orang anak PMKRI, lalu Bung Tony Anu juga pernah dibentuk di PMKRI. Kali ini baru nih GMNI. Ya. Kenapa memilih GMNI dari sekian organisasi kemahasiswaan yang ada? Lalu apa yang baik dari GMNI? Apa lebihnya GMNI? Lalu ke spirit dasar GMNI? Ya. Baik, terima kasih. Ceritakan. Ya. 2008 saya masuk GMNI. Sekitar antara 2007 mau masuk 2008 saya masuk GMNI. Itu singkatan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya. Tetapi jauh sebelumnya saya lebih mendekatkan diri ke marga PMKRI, mulai dari ketua presidium Abang Kakak Van Pajipisa sampai ke almarhum ketua presidium, saya agak lupa namanya, yang meninggal dalam perjalanan dari Surabaya ke Maumere. Awalnya kedekatan saya itu baik kedekatan emosional, panggilan saya sebenarnya di PMKRI. Bahkan saat itu saya belum masuk anggota GMI, tetapi saya tuh diberi ruang untuk merekrut adik-adik untuk masuk ke PMKRI, dan mereka itu akhirnya masuk ke PMKRI. Sementara saya endingnya itu bukannya di PMKRI, dan ya namanya jalan perjalanan kita kan tidak tahu endingnya di mana. Saat itu ada kegiatan di Transito Maumere. Mungkin tadi hanya saya tuh suka musik, jadi soal nada-nada atau lagu atau apa kan kita kan tahu ketika salah. Saat itu ada teman-teman yang anggota baru yang masuk di GMI lagi latih mars GMI. Latih mars GMI. Jadi semua itu tuh kayaknya dari nadanya banyak ya salah, terus ini pokoknya amburadul lah. Saya tuh penonton saat itu. Akhirnya mereka lirik, kamu anak GMI, calon anggota PPAB, Pekan Penerimaan Anggota Baru. Saya tidak. Ini, ayo kamu masuk. Saat itu yang ajak itu juga teman, tetapi yang saat ini dia juga sudah anggota DPRD Kabupaten Sika dari fraksi PDI Perjuangan. Nama Benediktus juga. Siapa? Benediktus Lukas Raja, ya. Diki Raja. Terus coba kamu masuk dulu. Pas masuk langsung diajar latih mars GMI. Jadi ajar satu kali saya langsung bisa. Mungkin saat itu karena mungkin termakan dipuji-puji lah, di agung-agung, kamu bisa. Terlena. Padahal saat itu saya status mahasiswa sambil kerja. Saya kerja pada sebuah kantor pegawai harian. Akhirnya bermula dari situ akhirnya digodok sampai tuntas PPAB-nya di GMI. Itu jalan ceritanya. Ini pas dengan alumnus GMI, saya coba tanya, benar tidak GMI itu sebenarnya Gemini itu?
Soekarno bikin kan itu dia punya zodiak Gemini Di zodiak di bulan Juni. bulan Juni. Ya. Itu dari Gemini, dari zodiaknya Soekarno. Tidak, ini Oh ini organisasi ini dibentuk oleh Soekarno. Kena logonya PMPNI dulu. ya. Jadi memang dia Nasdem boleh identik tuh, dia politik praktis mahasiswa. ya karena dia ini GMI ini kan dia independen, jadi tidak masuk dalam politik praktis atau organisasi politik. Jadi dia GMNI, jadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, karena jelas G-nya apa, M-nya apa, N-nya apa, I-nya apa. Kalau soal Gemini misalkan tadi, mungkin saya juga kena di Gemini. Pasti. Tapi ini kan dia suka berubah-ubah kalau Ya, karena lahir di bulan Juni tadi, karena soal kelahiran. tapi tetap GMN itu Gerakan Mahasiswa. Ya, Indonesia. dia independen, bukan lembaga atau organisasi politik. Yang membuat GMNI kemudian berbeda dengan PMKRI, berbeda dengan apa lagi? HMI, KMI, LMND. LMND, itu apa kira-kira? Itu yang pertama tentu ada persamaan dulu, terus baru masuk ke perbedaan. Bahwa persamaan itu, bahwa semua organisasi Cipayung Plus itu tujuannya satu, itu sebagai upaya untuk bersama masyarakat menuju bonum komune. Ketika ada hal-hal yang kita kan masyarakat ini kan tidak semuanya yang bisa mampu untuk menyuarakan tentang ketidakadilan atau menyuarakan kebenaran dan lain-lain sebagainya, penindasan. Jadi disitulah kita mungkin belajar dari sejarahnya juga tentang pelajar atau mahasiswa Indonesia yang sampai membentuk satu negara ini kan juga tidak terlepas dari kaum muda sebenarnya yang studi ke Belanda dan lain-lain sebagainya. Jadi tujuannya sebenarnya satu, untuk kebaikan bersama, untuk membangun bangsa dan negara ini dengan cara-cara pemikiran yang konstruktif dan solutif. Itu yang pertama, persamaannya pasti ada di situ. Apa yang kemudian membedakan GMNI dengan organisasi kemahasiswaan yang lain? seperti PMKI, LMND, HMI, PMII. Baik ya, yang membedakan organisasi GMI itu dengan beberapa organisasi Cipayung Plus lainnya itu soal asas sebenarnya, asas atau ada ideologi internal ya, sebagai benang merahnya di situ. Itu apa itu? Marhainisme. Marhainisme. Itu perlu dijelaskan juga. Marhainisme. Baik, kalau Marhainisme dia kan ideologi. Jadi di dalam prakteknya itu dia lebih kepada kaum proletar secara umum. Ada rakyat miskin, buruh, tani. Itu yang menjadi asas perjuangan kita. Menarik. Menarik. Tadi berapa kali Bung Benny sebut saya ber-GMNI. Jadi GMNI ini seperti sudah jadi satu kata kerja baru nih. Seperti orang bekerja, bermain, jadi GMNI ini kata kerja. Itu ber-GMNI. Saya hampir jarang dengar ngobrol sama teman-teman PMKRI, mereka bilang saya ber-PMKRI, kan jarang. Baru kali ini saya dengar ber-GMNI. Jadi GMNI seperti kata kerja nih. Betul? Baik, terima kasih. Memang mengapa di antara kami selalu mengatakan jika Anda ber-GMNI maka tunjukkan hal-hal yang baik ketika Anda menjadi aktivis ataupun kader di GMI. Jadi konteks ber-GMNI di sini itu ada hal yang sebenarnya menjadi spirit untuk kami. Dan jujur ini orang pertama hanya di luar GMI lah yang bertanya. Sekalipun ada beberapa teman-teman yang juga sama-sama berorganisasi, tidak ada pertanyaan seperti ini. Dan ber-GMNI itu. ya, karena memang ada jadi selain terlepas dari kata kerja itu sendiri, bahwa di dalam GMI itu ada roh atau spirit tersendiri, ada
Api. Api Marhain tadi ya? Atau Api perjuangan juga bisa. Apa lagi? lalu dalam aktivisme kita kembali Oh, ke iya. topik selain pandang. Ya betul sekali. Um, Kegiatan. Kira-kira pengalaman selama ber-GMNI itu kira-kira sudah melakukan apa saja atau Ya, betul. pernah Ya. advokasi pihak mana saja, tantangan Ya. atau GMNI itu paling sering berbenturan dengan apa? Berbenturan dengan pemerintah, rezim, atau berbenturan dengan dirinya sendiri, Baik. atau dengan ideologinya sendiri, atau dengan partai PDI? Baik. Terima kasih bahwa yang pertama karena tadi bahwa GMNI itu adalah sebuah organisasi yang independen, bukan organisasi politik. Jadi selama menjadi anggota GMI atau aktivis GMI ada banyak hal yang kita lakukan. Ada banyak hal yang kita lakukan, misalkan saja artinya yang saya jalani lah, saya dan teman-teman jalani membentuk forum-forum kota, rakyat miskin kota atau rakyat kota, menyuarakan ketidakadilan atau menyuarakan kebenaran, membela masyarakat kecil dalam berbagai kasus-kasus yang boleh dianggap menjadi asas perjuangan kita, itu yang harus kita suarakan. Jadi hal-hal yang bersifat ketidakadilan atau penindasan itu yang kami suarakan. Jadi yang kami suarakan itu otomatis selain tuntutan ada rekomendasinya, solusinya. Nah, itu yang membedakan bahwa setiap organisasi itu tentu ending akhirnya dia bersifat konstruktif dan solutif. Jadi kalau tadi moto, semacam moto tadi bahwa nggak ada tanda kelahiranku, GMNI tempat pembentukanku. Kalau pertanyaan tadi dari Bung Renar itu kan tentang apa yang dibuat bersama GMNI. Ya, GMNI. Soal apa yang didapat dari pembentukan di GMNI terhadap nggak ada tanda kelahiran itu apa kira-kira di tempat rantau, di diaspora? Ya, baik. Melahirkan embrio-embrio baru seperti bahasa Bung Aris lalu atau buat apa? Ya, baik. Terima untuk pertanyaan ini tuh pertanyaan. Saya bisa menjawab dulu sebelumnya yang terpotong tadi, sehingga hal-hal yang selama kami lakukan ketika masih ber-GMNI itu, misalkan ada beberapa sensitifnya di kasus korupsi. Itu korupsi pembangunan. Korupsi pembangunan, misalkan pembangunan itu tidak habis atau tidak. Sebut saja. Misalkan Contohnya, pembangunan saya kasih contoh yang saya alami, yang itu yang saya pernah melakukan aksi dengan teman-teman, melakukan aksi dalam sebuah forum itu pembangunan kebakaran kantor Bupati Sika. Kita tuntut dulu, jelaskan dulu kebakaran, saya lupa tahunnya karena sudah terlalu lama. Jadi harus jelas dulu kebakaran kantor DPRD Kabupaten Sika itu disebabkan oleh apa? Kantor Bupati Kabupaten Sika, dan itu kan harus dijelaskan dulu motif-motifnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika belum bisa dijelaskan ke masyarakat secara umum dengan baik, otomatis kan kita kan tidak puas kalau belum bisa diselesaikan. Ini kan bukan menuduh ya saat itu tentang kebakaran ini, karena dijadikan sebagai kasus berarti jangan dulu bangun. Nah, saat itu kami melakukan aksi dan kami hanya 9 orang dari GMI. Risiko jadi aktivis itu selain kita berjuang untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, kita menjual selain itu juga kita menjual nyawa. Sebenarnya anarkisnya itu ada juga. Artinya kita selain kita memberikan berjuang untuk kepentingan masyarakat umum, juga di selain kita juga menjual nyawa, karena berhadapan ini juga ya risikonya tinggi sekali. Dan alhamdulillah puji Tuhan, sampai detik ini pun kantor Bupati Sika kan belum bisa dibangun sampai saat ini. Di Kabupaten Sika. Kantor lama ya, yang kantor lama di Jalan Baru, di Kota Baru. Ya. Itu masa Bupati Mas peralihan ya setelah Pak Alex Longinus ke Anserera.
bukan ke Pak Sosimus Mitang kalau tidak salah ya. Iya. Dan itu sampai endingnya itu kan kita juga sempat bantu dengan api yang berkobar-kobar. Saya juga lari dari kos, jaraknya kebetulan saya tidak jauh dari kantor bupati. Itu juga bantu untuk beberapa berkas-berkas yang penting, karena di dalam juga ada pihak kepolisian, tentara yang untuk amankan hal-hal yang penting juga. Itu nyambung ke pertanyaan. Sementara kenapa harus ke WSH tadi ya? Apa yang didapat dari Yang didapat dari game ini di tempat perantauan itu. Ya, sementara dan dibuat di tempat perantauan. Ya, sementara yang saat ini kena sabar 1 tahun boleh katakan 1 tahun lah di desa Baesai. Tidak, bukan di bahasa ya. Seperti tadi di mau Mary belajar di game ini, kira-kira selain di organisasi tadi, apa lagi kira-kira yang dibuat selain di game ini terhadap pengada? Atau misalnya di Jakarta atau mungkin di Malang? Ya, kalau di Jakarta itu privasi, artinya outputnya nanti output per GMI pasti di situ. Nanti dibawa ke bahasa gitu. Kenapa harus pulang ke bahasa ya? Ya, pasti kita ke Jakarta dulu, Jakarta habis dulu, baru ke desa Basai. Kalau misalnya teman-teman di episode 2 dan 10 ada selalu PMKRI atau Tony di PMKRI. Selain di PMKRI mereka belajar di mengaplikasikan atau mengaktualisasikan yang dapat di PMKRI ke Permada, organisasi lokal. Jadi mereka belajar yang global, yang nasional, tapi mereka tidak lupa yang lokal. Karena misal tadi, ini menurut saya, kita podcast sharing-sharing, so ini dari yang saya lihat, sependek yang saya lihat, aktivisme itu dia selalu lekat dengan heroisme. Misalnya kami aksi, misalnya seperti Bung Benny bilang, kami aksi hanya 9 orang. Ada juga ada cerita misalnya orasinya 1 orang, dia melawan ini, melawan itu, 1 orang. Itu sangat heroik, itu diceritakan di hari-hari tua. Tapi sebenarnya situ ada simpan kritik sebenarnya terhadap gerakan atau aktivisme. Kenapa mereka yang 9 orang atau yang 1 orang atau yang 5 orang, yang kelompok kecil itu tidak bisa membakar massa atau mengagitasi yang ratusan yang ribuan orang untuk bergabung di idenya mereka. Karena misal tadi rujukan teman-teman pergerakan itu kan selalu ke ada ideologi khusus. Misalnya ada yang hijau, ada yang merah. Tapi yang mereka menjadi rujukan mereka itu misalnya Hatta dan teman-teman di Belanda waktu bikin perhimpunan Indonesia. Dari Belanda yang jauh, mereka bisa mempengaruhi orang Indonesia. Atau Soekarno dengan ide Marhainisme yang entah itu benaran didapat dari orang Banten bernama Marhain, tapi dia bisa membakar semua orang. Dia tidak cerita heroik Soekarno itu kan tidak bilang dia orasi sendiri di lapangan Ikada, dia membakar massa di lapangan Ikada. Kenapa itu yang hilang dari aktivisme hari-hari ini? Kenapa mereka hanya segelintir orang? Mereka ada di menara. Kalau orang kritik intelektual itu di Menara Gading kampus, aktivisme dia di Menara Gading jalan itu kan dia sendiri-sendiri di situ. Kenapa begitu? Baik. Apa yang hilang? Sebenarnya tidak hilang. Itu sebenarnya soal taktik dan strategi. Itu setiap organisasi pasti ada. Nah, itu pasti ada. Saya kasih contoh, misalkan pasti ada organisasi entah OKP lokal, OKP Nasional Cipayung Place lah, karena ini bukan OKP lokal. Itu secara tersendirinya pasti akan masuk ke OKP lokal. Itu sudah, ataupun selain OKP lokal juga dalam bentuk forum. Dan itu biasanya organisasi Cipayung Plus akan menjadi dekonseptor sebenarnya. Jadi orang memang tidak akan baca di balik semuanya itu konseptornya apa. Kita hanya bawa nama itu, tapi sebenarnya ya itu soal hal-hal internal. Dan saya pikir ini sebenarnya saya tidak boleh menjelaskan tentang taktik dan strategi itu sendiri. Hal-hal yang bersifat taktis memang tidak boleh dijelaskan, tapi yang strategis boleh dibuka. Ya, hanya strategis seperti itu. Seperti tadi berubah-ubah. Ya. Lalu waktu podcast dengan Bung Tony, Bung Hansil bilang aktivisme itu biasanya diuji 3 bulan. 3 bulan. Lebih dari 3 bulan itu militansi seorang aktivis itu diuji itu 3 bulan. Lebih dari 3 bulan itu biasanya mulai kendur. Lalu saya juga pernah baca postingan Putut EA, dia kepala suku Mojok, orang PRD juga. Dia tulis di Instagram, dia bilang kalau kita melihat aktivis yang turun ke jalan bakar ban,
itu tuh umurnya tuh seumur jagung militansinya. Itu seperti Bung bilang, berapa bulan sepanen selesai mati. Itu bagaimana? Itu salah satu ini juga tantangan untuk aktivisme kita hari-hari ini. Umur pendek. Apalagi setelah diberi jabatan, legasi tertentu, pasti selesai. Ya, kalau menurut saya itu tentang aktivisme. Ya, dia lebih ke kegiatan aktivis itu sendiri. Jadi ketika aktivisme dalam hal ini konteks saya pernah menjadi aktivis, tentu hal-hal yang bersifat anarkis pasti ada. Memang benar bakal bahan kalau menurut saya anarkis. Anarkis. Tetapi Istilah anarkis itu debatable tuh istilah anarkis. ya, jadi sekarang tinggal bagaimana cara pandang orang menilai orang bakal bahan itu hanya ambil sudut pandang anarkis ataukah ada hal emosional dalam hal ini dimosi tidak percaya sebenarnya. Lebih tepat ini apa? Sindikalisme atau sindikalisme juga ideologi. Vandalisme itu tindakan vandal. Iya. Jadi Kalau anarkis dia ideologi. Bakunin tulis itu, Ya. Proudhon tulis itu. Kalau umur aktivis itu biasanya pendek, kalau umur semangatnya maksudnya. kalau umur aktivisnya pendek itu sebenarnya bukan soal kehidupan, dia nanti umur hanya berapa tentang soal kematian atau kehidupan dan kematian sebenarnya. Maksudnya semangat militansinya. Sebenarnya itu plesetan sebenarnya. Umur aktivisnya pendek itu sebenarnya rohnya dia itu atau spiritnya dia tuh hanya bertahan beberapa, artinya mati total, pendek begitu. Ya. Itu Bung Benny juga melihat itu hari-hari Ya, ini. saya juga melihat itu. Umur Nanti aktivisme itu singkat. dan banyak sekali. Misalkan angkatan kami saja, angkatan saya, angkatan ketiga, itu dari ngada itu cuman kami 2 orang. Hanya saya ada satu cewek, mungkin sekarang dia guru lah, Ibu Nancy Edo dari BI Bali. Nah, dan saat itu kami kalau mau dilihat ratusan orang dan hasil akhirnya karena masuk di organisasi itu kan masuk tidak genap, keluar pun tidak ganjil. Jadi ending akhirnya itu belasan orang. Apa tanggung jawabnya 2 orang ini terhadap ratusan orang domba-domba yang hilang? Ya itu karena sekarang kan posisi saya kan sebagai alumnus lah. Jadi itu kan lebih ke hal yang praktis sudah. Tapi mungkin mau membantah Putut Ea atau Bung Hanca. Ya, Diuji 3 bulan. Ada juga tuh misalnya lagu waktu orang turun aksi itu kan salah satu penggalan lirik revolusi sampai mati. Ya. Tapi yang terjadi revolusi sampai skripsi. Itu bagaimana? Ya itu juga seperti tadi plesetan sebenarnya. Revolusi sampai mati artinya roh spirit itu tuh kita bawa, iya kita bawa artinya kita mewariskan api atau debu. Ya, jadi itu dalam konteks mewariskan api atau debu. Itu tentang revolusi sampai mati. Semakan revolusi sampai skripsi dan setiap organisasi itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Setelah selesai skripsi, apakah Anda tetap menjadi aktivis akademis atau aktivis teoritis ataukah harus menjadi aktivis praktis? Ya. Jadi Seperti misalnya tadi Bung Benny singgung di kos-kosan ada misal buku-buku bermacam-macam buku sampai ke buku soal gerakan kiri. Itu buku yang jadi rujukan teman-teman kiri itu kan salah satu yang paling fenomenal itu kan Bangsa yang Belum Selesainya Max Lehr, Unfinished Lesson. Terus ada juga tulisan Diktat Daniel Indra Kusuma soal bangsa, soal Sampande Api. Itu di 2 tulisan itu yang saya baca ada tuduhan keras bahwa aktivis 66 angkatan 66 yang artinya hari-hari ini jadi rujukan teman-teman Cipayung itu kan 66 itu kan Cipayung. Itu mereka itu jadi kuda Troya atau kuda tunggangan dari kekuatan besar yang menggulingkan nasionalisme progresif waktu itu. Soekarno dan hal ini Soekarno itu
Itu bagaimana? Apakah itu juga jadi kajian atau jadi bahan pendiskusian di teman-teman Cipayung Plus atau secara khusus di ini? Bahkan kata teman-teman itu merusak laju revolusi Indonesia yang mau bergerak jembatan revolusi emasnya. Soekarno. Ya artinya ini benar sekali saya menambahkan yang lebih menarik tentang bangsa yang belum usai atau bangsa yang belum selesai. Dan itu real kok sampai sekarang. Jadi spirit itu yang harus ditanam. Jadi ketika tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab tentang embrio, ya, sehingga ada harapannya bahwa tidak semestinya bukan hanya dari GMI, tetapi kelompok Cipayung yang lain-lain plus lah, itu kan punya tugas yang sama, mewariskan api. Jadi embrionya ada di situ. Tapi api Soekarno itu kan mati di 66. Itu ada ya, itu nanti ada penjelasan tersendiri. Bisa dijelaskan sekarang. Api 66 kan dimatikan oleh. Ya. Kalau mengapa api Indonesia mati, api perjuangan Api revolusi Soekarno itu kan mati. Sebenarnya ini sensitif. Coba Ya. digali kembali hari-hari ini. Ya, ini sensitif sekali karena memang itu nanti menyangkut ke pokok-pokok bahasan tentang persoalan bangsa. Di dalamnya pasti ada madilog, materialisme, dialektika dan logika atau histori itu sendiri. Dan itu memang dia tuh sudah mungkin ada kesempatan lain, ada kajian khusus. Dia sudah tatarannya ke atas. Jadi harus lebih serius ya. Ya, karena tidak cukup Tapi bentuk bahwa api revolusi Indonesia itu dihentikan atau dimatikan di 66 itu betul. makanya ditekankan bahwa Betul atau tidak? barisi apinya jangan debunya. Karena memang ada sejarahnya, histori nanti masuk di situ. Harus apinya. Kalau Bung Benny selama kurang lebih 1 tahun kembali ke saya, kembali ke Ngada dan berbekalkan pengalaman dulu yang sudah lewat, bagaimana melihat Ngada hari-hari ini? Apakah butuh aktivisme atau tidak butuh aktivisme? Ya, kalau Peluang itu ada atau tidak? ya untuk aktivisme sebenarnya sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Ngada sangat dibutuhkan karena aktivisme di dalamnya juga tidak hanya soal kelompok kepemudaan atau dalam hal ini organisasi kepemudaan, tetapi misalkan aktivis lingkungan, terus aktivis misalkan di perempuan atau HAM, terus banyak hal yang menyangkut tentang aktivis, misalkan ya kalau secara Indonesia misalkan ICW, Korupsi. Indonesia Corruption Victim Watch, ya, seperti itu. Di Ngada butuh. Sangat dibutuhkan sebenarnya, harus itu tuh, harus. Hanya orang yang alergi kritikan yang mengatakan bahwa tidak butuh. Kalau yang dikritikan. Kalau yang kritikan kemajuan. tidak butuh aktivisme ya. Ya. Apa itu aktivisme? Aktivisme menurut Bung Benny. Ya. Aktivisme makanya tadi kalau secara di Wikipedia kan dia kan lebih ke kegiatan aktivis itu sendiri. Juga kalau dari KBBI itu kan artinya kelompok atau pola yang Ini benar-benar senior yang sering membimbing skripsi ya. Rujukannya Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. jadi dia lebih ke pola untuk melakukan suatu gerakan secara bersama-sama yang berasaskan pada ideologi atau asas organisasi itu sendiri. Sehingga dari beberapa pendapat dari KBBI ataupun para ahli kan saya sendiri kan juga menyimpulkan bahwa aktivisme itu tuh dia lebih kepada gerakan-gerakan yang berjuang untuk melakukan sesuatu menuju perubahan yang bagaimana? Bukan perubahan ke hal yang negatif, tapi yang positif, konstruktif dan solutif sendiri. Ini jawaban yang saya butuhkan karena aktivis punya kecenderungan untuk melawan kemapanan. Saya pikir juga termasuk kemapanan yang disediakan oleh KBBI itu.
Jadi coba kita tinggalkan soal aktivisme. Saya mau tanya pendapat Bung Benny tentang ghostwriter. Apa pendapat Bung Benny tentang ghostwriter atau penulis gelap ya? Ghostwriter. gelap. Penulis gelap. Apa pendapat Bung Benny tentang ghostwriter? Ya saya memang paling suka menjadi invisible hand. Bisa tanya apa pendapat tentang ghostwriter? Ghostwriter. Ya tidak tahu lagi karena memang selama ini yang saya lakukan bahwa saya menjadi tangan-tangan tersembunyi. The konseptor lebih bagus menurut saya. Lebih indah. Itu Enak dinikmati. ghostwriter yang Bung maksudkan tuh kira-kira Misalnya waktu kalau tulis skripsi mungkin terlalu lebih Ya. bantu skripsi atau apa buku kan ada tuh misal banyak orang yang bukan dia penulis tapi Ahmad dia punya penulis ya si X padahal yang tulis mungkin si Y ghostwriter. Ya seperti tadi itu gimana? invisible hands dari the konseptor yang baik. Tapi itu tidak menyalahi etika. Etika intelektual. Menurut saya tidak menyalahi karena segala sesuatu ada seninya. Politik juga kan ada seninya. Intinya bahwa tidak perlu jangan menggonggong untuk berduit, jangan menjilat untuk beruang, itu saja. Itu kita sepakat soal itu. Maksudnya itu kan normatif, kita sepakat lah. Ya. Tapi kalau soal seni di dalam politik itu kan dia seni taktis. Maksudnya bisa diterima menurut waktu atau menurut sudut pandang tertentu. Itu seni dalam politik. Ya. Tapi di dunia intelektual itu kan soal nilai pegangan setiap orang. Maksudnya orang bisa dia berani mengklaim bahwa ini dia punya pikiran padahal itu orang lain yang tulis. Itu boleh atau tidak? Termasuk misalnya jasa bantu orang bikin skripsi misalnya. Ya itu tadi Atau itu mungkin ini invisible hands tadi. Invisible hands, ya. Oke. Apa ya Bung ya? Ini Bung Benny dulu di Maumere tuh dengar-dengar pernah jadi ini penyiar radio. Mana suara Sika atau Sonia? Sebenarnya itu tidak pernah sebenarnya. Hanya dipanggil untuk seperti ini wawancara live di Oleh radio. siapa? Para teman-teman yang menjadi penyiar itu memang sering Di Sunia. live. Sonia live. atau suara Sika? Sonia FM. Bang Luki? Selain Bang Jogos, Oh, Jagos? Bang Jagos. Jagos. Oh itu. Kawan saya. Oke. Jadi suka tulis, penyiar, bikin lagu. Itu waktu bikin lagu genre hip hop, pop, rock, daerah, atau semua. Rompe-rampe lah. Berarti sama dengan bintang tamu sebelumnya ini Episode 8. Pak Ardin nih. Pak Episode Ardin. 8. Episode berapa? Episode Oh ya, Episode 8. Itu berarti komplit Pak juga Ardin orang. juga begitu. Ini komplit juga orang Oh, itu. ya. Menulis Mantap, juga mantap, di dia, mantap. taman baca, rumah baca juga, bikin lagu juga. Jadi Rumah cukup baca, rumah kaca atau rumah baca biasa. komplit. Mantap, mantap. Di Poso Learning Center itu. Oke. Itu selain itu apa lagi tuh? Saya passion atau kesukaan atau yang digeluti. Ya, artinya mungkin tadi yang terlewatkan tentang output sebenarnya. Output ada beberapa hal ketika kita melihat di desa. Desa sebenarnya kampung. Nah, desa. Kalau kita belajar tentang desa tuh kampung. Misalkan desa A, berarti ya kampung A begitu. Tentu kita akan temukan banyak permasalahan entah SDM ataukah lain-lain sebagainya. Jadi output kita mau mencoba memberi kontribusi melalui pemikiran cemerlang. Selain itu juga turut langsung mengarahkan ikut
sebenarnya aktif di Indonesia. Ya, artinya Aktif kita di, memberikan apa, arah. di tataran birokratis atau di perkumpulan-perkumpulan informal. Perkumpulan informal sebenarnya. Tapi informal itu tetap kita nanti disarankan berbaur, di dalamnya berbaur dengan BPD ataupun perangkat desa. Di situ kita mencoba untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, terus kasih solusi yang baik, tapi dengan aplikasi sekalian. Gitu. Saya pikir itu saja outputnya. Jadi tadi pertanyaan pembuka pilihan ganda dari Bung Renar itu menurut saya sangat menarik ketika membenturkan teknologi dengan aktivisme klasik yang selalu turun ke jalanan. Itu pendapat Bung Benny tentang situasi gerakan mahasiswa, pemuda, dan kelompok-kelompok gerakan yang lain hari ini. Dia kembali ke gaya aktivisme yang lama dengan cara berkumpul, ataukah dia lewat virtual? Ya, kalau di nasional itu yang saya suka, yang saya ikuti itu Cokro TV, dan kalau lokal itu untuk seluruh Indonesia. Saat ini saya memilih Lotumapi yang bereksis di Kabupaten Ngada. Nah, itu yang pertama, terus yang kedua medium tuh ya, medium. Ya. Terus yang kedua tentang masih aktivisme dan melihat kader-kader yang sekarang ya. Bagi saya untuk adik-adik yang sekarang, karena sekarang sudah ada kemajuan teknologi informasi itu, bisa sampaikan segala bentuk aksi protes melalui media sosial. Karena jangan menjadikan aktivis ataupun kader eksen-eksenan, hanya menggunakan ikon saja. Ikon, misalkan eksenan pakai baju Soekarno, jalan busung dada, saya setia, atau saya anak GMI, pakai baju Soekarno atau baju Che Guevara, saya anak PRD atau LMND dan lain-lain sebagainya. Saya pecinta. Tidak seperti itu, tetapi benar-benar menjadi aktivis, bukan aktivisan lah. Itu yang pertama. Terus yang ketiga itu tentang ada juga sebuah ajakan sebenarnya ini. Ini lebih kepada ajakan bahwa jangan takut berorganisasi lah. Jangan takut berorganisasi. Ada banyak wadah-wadah yang sebagai tempat atau laboratorium ini bagi anak muda untuk bisa belajar di dalamnya. Manfaatkan masa muda itu melalui organisasi Cipayung. Di sana ada PMKRI, masuk. Karena di situ akan digodok, akan diberi pendidikan untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang nasionalis. Supaya jangan jadi pribadi yang orang bilang suka teror sana, teror sini, yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Di sana juga masih ada misalkan GMKI, ada HMI, ada GMI sudah tadi, terus ada LMND, juga ada PRD. Jadi apalagi di Ngada ini kan syarat untuk mendirikan OKP kan itu organisasi nasional itu kan, itu kami yang tahu itu sudah memungkinkan dan sangat bisa sekali. Nah, ini tinggal bagaimana adik-adik mau masuklah di GMI kalau mau, masuklah di PMKRI kalau mau, di GMKI, HMII lagi, terus di LMND dan juga PRD. Bahwa itu kesempatan untuk melatih diri kita. Outputnya nanti di situ akan menjadi pribadi yang berideologi nasionalis dan berpolitik praktis nanti saatnya, endingnya di situ. Ada kemungkinan GMNI atau di Ngada sudah ada GMNI? Ya, di Sinyalir sudah ada. Pernah ada tapi mati suri. Pernah ada? Karena Itu belum terdeteksi. ya artinya belum terdeteksi lah, belum muncul ke permukaan. Saya pikir dengan kepulangan mudiknya Bung Benny ke Waisai ini, mungkin game ini bisa hidup lagi di Ngada ini. Iya, bisa hidup. Artinya karena memang syarat untuk mendirikan sebuah organisasi itu sangat panjang, prosesnya sangat panjang, apalagi kalau toh disinyalir ya. Karena saya juga belum tahu secretnya di mana. Mungkin ini juga buat adik-adik supaya bisa, setelah saya menyampaikan sesuatu di sini, untuk membangkitkan kembali spirit atau api tadi, bahwa sampai saat ini juga saya juga tidak tahu secret GMI-nya di mana. Bagi adik-adik GMI
manfaatkanlah the return of the old era. yang kita tahu hanya Sampaikan sekretariat alamat sekret itu di kolom komentar. Ya. Supaya Bung Benny main-main, senior main-main ke sekret. ya, saya berpikir bahwa banyak kok senior GMI yang ada di Kabupaten Ngada. Hanya itu Siapa-siapa tadi itu? banyak sekali dan tidak bisa disampaikan Sebut saja 13 orang. tidak bisa disampaikan. Intinya bahwa beda anak biologis dan anak kandung Marhainis. Itu dengan sendirinya akan ada. Oke. Apalagi pembentukan itu melalui kongres yang cukup luar biasa, bukan asal bentuk. Oke. Bung masih ada atau Ya, terakhir titipan pertanyaan dari Dedon Baju. terakhir? Dedon maju. Ya, salam Terima kasih jumpa juga Dedon. Saya pikir Bung, sebelum Bung kasih pertanyaan, Lotu Mapi juga perlu berterima kasih secara khusus kepada Bung Dedon. Saya pantau di sosmed itu dia bikin aksi penggalangan dana di Malang untuk korban bencana alam. Terima kasih Ya, Bung nanti Dedon, ditulis. ada Edmond dan teman-teman semua di Malang dan di tempat-tempat lain. Terima kasih Bersama banyak. Imada Malang. Ya, Ibadah Imada, yang mereka itu dan Bung Benny juga ya. Ya. Kehidupan kembali. Ya. Imada Malang. Dedon, Edmond dan teman-teman semua tetap semangat dan terima kasih banyak. Pertanyaannya tadi Bung? Titipan pertanyaan, kapan undangan untuk resepsi itu tiba? Itu dia. Resepsi Resepsi saja. Saya tidak tanya resepsi apa. Dedon tanya Bung Benny undangan resepsi kapan? Kapan tiba ke dia? Kapan tiba ke Dedon dan Jadi ke tidak ada berhubungan dengan aktivisme. Atau mungkin berhubungan. baik. atau ini mungkin yang paling berhubungan dengan aktivisme. Ya. Untuk Bung Dedon, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk ajak teman-teman selalu mampir ke Lotu Mapi channel. Karena di sini juga saya kan orang yang suka dengan channel lokal yang bereksisi di Kabupaten Ngada. Jadi pertanyaan dari Bung Dedon, Kapan undangan? waktu selalu terbuka, tinggal kontak saja. Nanti nomornya itu tinggal kontak di channel YouTube Lotu Mapi, nanti ada yang menjadi mediasi di sini. Oh, artinya undangan itu lewat Lotu Mapi nanti. Ya. Oke. Saya percayakan Lotu Mapi. Lotu Mapi untuk menjadi narahubung. Letu Mapio. Ya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Bung Benny, ini jauh-jauh dari YSI Aimere main-main ke Jawa lalu kita ngobrol. Oh ya, jangan lupa juga untuk kunjung ke channel YouTube-nya Bung. Mungkin sebut dulu. Oh ya, Channel YouTube. Bung Renat itu. Baik, terima kasih Lotu Mapi channel yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mempromosikan akun YouTube saya. Bagi teman-teman semua, Bapak Mama, jika berkesempatan jangan lupa kunjungi di akun YouTube Biflo Musik dan Black Lion Bajawa. Like, subscribe, share, and comment agar Bunyikan lonceng. jangan lupa ya, betul, bunyikan lonceng agar setiap kali saya mengupload konten terbaru kesukaan kalian langsung mengikutinya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bung Benny. Ya. Kita kembali gunakan masker Ya. supaya sekaligus kita ini aktivis prokes, aktivis kesehatan ya. Dukung terus Lotu Mapi. Terima kasih sudah menyaksikan episode ke-13. Nantikan tayangan-tayangan selanjutnya. Jangan dulu mati sebelum nonton Lotu Mapi. Salam Salam Lotu Lotu Mapi. Mapi.